Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibir alamin wa imamil ghurul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab banyak sebab-sebab rahmat bisa kita raih. Banyak sebab-sebab syafaat bisa kita dapatkan. Banyak sebab-sebab kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awwalu man yashrabu min hawdi yawmal qiyamah ahlu baiti thumma man ahabbahu minal arab thumma man ahabbahu minal ajam. Yang artinya pertama kali akan meminum daripada telaga Al-Kautsarku adalah keluargaku. Lalu kemudian siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab? Lalu kemudian siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang ajam? Sehingga kalau tidak ada mereka di antara kita, maka sulit untuk kita meminum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya mereka, maka mudah kita untuk menjadi bagian umatnya yang nantinya insya Allah kita semuanya meminum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Mereka pula yang menjadi sebuah barometer dan keimanan serta ketakwaan kita. Sehingga suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW, tatkala beberapa sahabat Nabi ada yang memperbincangkan manfaat keluarga Nabi dan juga manfaat Nabi kepada keluarganya kalau nanti di hari kiamat, maka kemudian Nabi SAW bersabda setelah mengumpulkan keluarganya, beliau katakan, man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafiq. Siapa yang cinta kepada kalian berarti dia adalah seorang mukmin, dan bagi siapa yang benci kepada kalian berarti dia adalah seorang munafik. Semoga kita termasuk mencintai mereka para zuriat Nabi, sehingga kita termasuk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kelak nanti kita berada di dalam hatinya, berada di dalam pandangannya, berada di dalam perhatiannya, dan kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya saudara kami yang saya cintai, Khadimu Majelis Anwarul Habib Al-Habib Fahmi Asgar, Habib Haikal Alidus, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena kami tidak mengerti dan tidak mengenal atau belum menghafal nama-nama mereka, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para habaib kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah cinta Nabi-Nya untuk mereka semuanya, dan semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para alim ulama. Mereka adalah manusia-manusia yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan yang paling sulit diraih di dunia. Menjadi seorang presiden mudah, menjadi seorang pengusaha konglomerat mudah, tapi menjadi seorang ustaz, menjadi seorang dai tidak mudah. Karena perlawanannya itu bukan hanya dari satu setan, dua setan, tapi beribu-ribu setan supaya satu ustaz tidak terlaksana, apalagi satu orang alim. Mereka lah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Mereka lah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah manusia-manusia yang paling menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka lah yang nantinya akan membantu Nabi SAW memberikan syafaat kepada seluruh umatnya.
Sehingga Nabi SAW bersabda, la yashfa' yawmal qiyamah illa thalathatun, tidak memberikan pertolongan kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Tidak mungkin kita akan cari pertolongan dari orang lain selain daripada 3 golongan itu. Hanya 3 golongan saja yang berikan pertolongan. Kata Nabi, yang pertama al-anbiya, lalu kedua al-ulama, dan yang ketiga adalah asyuhada. Semoga kita termasuk yang berada di dalam hati mereka para ulama, sehingga kita termasuk yang memuliakan mereka, diingat oleh mereka, berada dalam perhatian mereka, sehingga kalau kita insya Allah termasuk dapat syafaat kepada mereka, sehingga kelak kita di pada masa selamat sampai melewati sirat selamat, sampai akhirnya masuk surga bersama ulama Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bertetangga dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya saya muliakan saudara kami yang antara orang tua kami bagikan 2 saudara, dan alhamdulillah kami seperti 2 keluarga yang sangat dekat. Kami sangat tahu dengan ayah beliau dan beliau sangat tahu dengan ayah kami, dan alhamdulillah saudara-saudara beliau semuanya juga diasuh oleh ayah kami, sehingga rasa cinta antara keduanya sangat erat. Bahkan antara keduanya itu terajut kecintaan, kerinduan, mahabbah dan sebagainya. Kami yakin insyaAllah keduanya sudah berada di alam barzakh bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga Kiai Ahmad Mufti, Kiai Mufti dan Kiai Ahmad Nasihin semoga dipanjangkan umurnya, diberkati segala urusannya, diberkati cinta Nabi-Nya, dan semoga beliau termasuk yang berada di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW, diingatnya, dipanjangkan umurnya, disembuhkan penyakitnya, diberikan umur yang panjang dan dalam sehat walafiat, diberikan anak-anak yang bisa meneruskan perjuangannya, dan yang dari keluarga yang membanggakan dan membirakan Nabi Muhammad SAW. Amin. Serta para ulama yang lainnya, para tunku, para guru, para kiai, para asatidzah yang mohon maaf sedikit sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semoga kita dapat barokah daripada mereka semuanya, guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para pejabat yang terkait dengan mereka pun. Nabi kita Muhammad tidak pernah luput di dalam menyebut mereka, mendoakan mereka, menghimbau mereka supaya juga ikut nimbrung di dalam perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Yumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah." Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, dikatakan oleh para ulama, baik itu pejabat yang paling tinggi levelnya seperti Bapak Presiden, bahkan yang paling rendah seperti Bapak Lurah dan jajarannya, kalau itu adil dan amanah, satu hari mereka itu bagaikan beribadah selama 60 tahun lamanya. Sehingga beruntung para anggota legislatif yang telah bersedekah banyak ketika pilkada, kalau jadi mereka dapat satu harinya 60 tahun. Tapi kalau nggak jadi lebih beruntung, 5 tahun langsung dihitung pahala setiap hari 60 tahun, asalkan tidak diambil lagi sedekahnya. Inilah sebagian dari para perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka. Alhamdulillah banyak para pejabat datang, pejabat sipil maupun militer, dari Polri. Alhamdulillah Bapak Kasar Dimas datang bersama kita, dan juga alhamdulillah Direktur Pasar Sarjana bersama kita, alhamdulillah. Dan kita sekarang berada di tengah-tengah lembaga pendidikan, dan semoga ini menjadi sebab insyaallah lembaga pendidikan yang akan datang yang ada di sekitar kita ini menjadi berubah statusnya menjadi institut dan kemudian menjadi universitas insyaallah. Saudara-saudara kami warga Langsa di Aceh ini yang saya muliakan, saya hormati, alhamdulillah ternyata perjalanan dari Medan ke Langsa ini begitu memakan energi panjang jauh, apalagi oleh supir kami Bapak Saiful, Bapak Juanda, Bapak Rozik,
dibawa mobil dengan kecepatan yang tinggi sehingga kaki saya ikut mereng-reng juga. Mau tidur susah kita, sehingga kepayahan juga. Tapi alhamdulillah melihat wajah-wajah antum yang semangat, antusias, bersolawat, yang menandakan bahwa yang antum adalah pencinta-pencinta Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kami mendapatkan bagian daripada cinta antum pada Nabi Muhammad SAW, sehingga kami bisa bergabung bersama kalian semuanya insyaallah kelak di pada masyarakat kita termasuk yang bersama Nabi kita Muhammad. Amin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi telah disampaikan oleh Habib Fahmi di dalam sambutannya, begitu pula oleh Kiai Mufti, bahwasanya yang sangat kita perlukan di dunia ini lebih daripada ibadah kita, lebih daripada segala caranya yang kita usahakan dan upayakan ke Allah Ta'ala, itu adalah satu, yaitu apa? Cinta kepada kita Muhammad. Dan itu adalah sesuatu yang sulit, karena kadar cinta kita adalah kadar keimanan kita. Kadar keimanan kita, kadar harapan kita semuanya. Semua manusia harapannya sama. Semua manusia ingin hidup bahagia di dunia, ingin hidup aman sentosa, ingin hidup sejahtera, ingin hidup sehat walafiat. Semua manusia seperti itu. Sedangkan harapan mereka itu terlaksana atau tidak terlaksana tergantung kepada sebatas mana, sebesar mana cintanya kepada Nabi kita Muhammad. Sebagaimana hal itu, keimanan juga seperti itu. Kalau kita ingin tahu bagaimana keimanan kita, kadar keimanan kita, maka lihatlah datanya kepada kita, sampai kemana batas cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Kalau ternyata 10% berarti keimanan kita dipastikan 10%. Kalau 30% berarti dipastikan juga 30%. Berarti semua yang kita inginkan, kita harapkan di dunia ini, semuanya adalah seperti batasan yang kita ada dan kita miliki serta kita tumbuhkan dalam hati kita. Oleh karena yang paling kita penting dan perlu untuk kita tinggalkan adalah mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena semua alam semesta ini, langit maupun bumi, matahari dan bulannya, surga neraka, manusianya, malaikatnya, jinnya, dan semua binatang, semua nabati, semua benda-benda yang jamadat semuanya, ternyata di dalam benda-benda tersebut ada nama Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ulama, setiap butiran yang kita makan nasinya, setiap buah-buahan yang kita makan buahnya, itu terdapat nama Nabi kita Muhammad. Di dalam istri kita ada Nabi Muhammad. Di dalam anak kita ada nama Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita tidak ada rasa kita pada Muhammad, berarti kita tidak bersyukurinya. Kalau kita tidak bersyukurinya, jangan berharap kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam apapun yang Allah memberikan kepada kita. Oleh karenanya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW menyanjungkan dan menjadikan posisi cinta pada kita Muhammad setelah posisi kita pada Allah. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ahibbullah lima yabdukum min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Yang artinya, cintailah Allah karena sesungguhnya Allah yang memberikan semua yang kita harapkan. Semua yang kita miliki, Allah yang memberikannya. Dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah, serta cintailah keluargaku demi cinta kalian kepada Allah. Kenapa Nabi SAW kemudian menjadikan posisi cinta Nabi di dalam posisi kedua setelah cinta pada Allah? Karena memang Allah menciptakan semua alam semesta ini semuanya karena Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ada sebuah hadis yang dinisbahkan kepada Allah yang berbunyi, "Laula kai Muhammad ma khuliqatil aflah." Kalau bukan karena Muhammad, bukan karena engkau wahai Muhammad, maka Nabi Adam, surga, para nabi, para rasul, para malaikat, semuanya Allah tidak ciptakan. Dan alhamdulillah, lebih daripada itu, dari umat Nabi Muhammad, umat Nabi Idris, umat Nabi Syith, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ishak, umat Nabi Dawud, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Isa, semua umat-umat yang lain yang paling beruntung adalah umat Nabi kita Muhammad. Sehingga jangan kita itu mengira bahwasanya
ayat yang berbunyi seperti disampaikan oleh Imam Mufti tadi, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahwasanya dari karunia Allah yang besar berupa Nabi Muhammad, rahmatnya Allah yang agung berupa Nabi Muhammad, hendaknya mereka semuanya bergembira, berbahagia. Kenapa? Itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada jabatan yang mereka raih, lebih baik daripada apapun juga yang mereka dapatkan daripada Allah Ta'ala. Anugerah yang terbesar yang kita miliki. Walaupun sekarang banyak di antara kita, kalau seumpama ditanya anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Mungkin kita akan jawab dunia kita. Kalau sedikit kita katakan kita miskin, kalau banyak kita katakan kita termasuk orang kaya. Tapi ternyata yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang dikatakan dalam kitab-kitab samawi yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada semua para nabinya dan para rasulnya. Hanya umat Nabi Muhammad yang mendapatkan ayat ini. Kenapa? Dari saking pentingnya Nabi kita Muhammad untuk kita semuanya. Padahal mohon maaf, kita tidak pernah bercita-cita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berangan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan kita tidak pernah berdoa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi pun yang berjumlah 124.000 nabi. Tidak ada seorang rasul pun yang berjumlah 313 rasul. Semuanya kecuali pernah berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, bergembiralah, berbahagialah, ekspresikan apa yang dikatakan oleh beliau para guru-guru kita itu nggak salah. Silakan tunjukkan, viralkan bahwa kita cinta pada kita Muhammad. Salah-satunya cinta yang berguna di dunia, di alam barzah sampai di alam akhirat adalah cinta pada kita Muhammad. Tapi yang sebenarnya di antara kita yang cinta tapi cintanya palsu dan sangat tidak berguna sama sekali. Bahkan bukan cuma tidak berguna tapi menjadi beban. Mohon maaf, cinta pada dunia itu adalah pangkal segala macam kejahatan. Berarti cinta pada dunia itu pangkal segala macam keburukan dan sifat-sifat yang tidak baik yang tidak kita harapkan. Pangkalnya itu, sumbernya itu adalah cinta pada dunia. Mohon maaf, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak kita, itu semuanya merupakan sebuah beban bagi kita. Karena ternyata cinta yang kita raih dan begitu luar biasanya sekarang ini, nanti di akhirat Allah sudah, di dunia sudah Allah tetapkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang namanya mereka yang saling mencintai ketika di dunia dulu, antara orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, begitu pula sebaliknya antara saudara dengan saudaranya. Semuanya itu nanti mereka akan saling memusuhi. Kenapa? Karena pertama kali akan menuntut kita. Jangan kaget, kita bukan mencari istri, kita bukan mencari orang tua, justru kita akan lari daripada mereka. Kenapa? Mereka akan pertama kali menuntut kita. Ini terjadi. Bagi apalagi kami cinta pada dunia. Tapi satu-satunya cinta yang berguna bagi kita adalah cinta pada kita Muhammad. Tapi banyak di antara kita yang sudah tidak memperhatikan cinta pada kita Muhammad, tapi cinta dengan cinta yang salah. Akhirnya kita terbelenggu dengan keadaan-keadaan yang buruk, keadaan-keadaan yang kita tidak harapkan, sehingga akhirnya kita memanusiakan manusia, bahkan kita menuhankan manusia. Itu salah. Suami pergi, kita pikiran kemana perginya, jangan-jangan. Begitu pula istrinya pergi sampai sebegitunya. Sementara ketika disebut Nabi kita Muhammad tidak bergoncang. Ini adalah salah satu contoh. Lihat, ketika sudah cinta pada kita Muhammad terbengkalai, tidak diperhatikan, maka terjadi semacam ini. Kenapa demikian? Mohon maaf, Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana disampaikan oleh Imam Mufti sudah menyampaikan kepada kita semuanya. Nabi yang sekarang kita sedang merayakan dan kita bergembira semuanya adalah Nabi yang menjadi solusi bagi semua permasalahan kita. Baik kita sebagai per individu, kita sebagai keluarga, kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat, semuanya itu solusi yang utama
adalah Nabi kita Muhammad. Kenapa sekarang diri kita ini menjadi orang yang tidak bahagia? Karena Nabi Muhammad. Kenapa keluarga kita tidak menjadi keluarga seperti harapan kita? Karena Nabi Muhammad. Kenapa masyarakat kita tidak seperti yang kita harapkan? Karena Nabi Muhammad. Kenapa rakyat kita tidak seperti yang diharapkan oleh para pejabat-pejabat kita? Karena Nabi Muhammad. Semua karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad tidak ditanamkan. Padahal Allah SWT sudah memberikan kita pengetahuan bahwasanya diri Nabi kita Muhammad SAW itu adalah segala-galanya di dalam dunia ini. Kenapa? Segala-gala yang kita inginkan, yang kita harapkan sumbernya dari rahmat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua rahmat yang kita harapkan, bahagia, rahmat, istri, rahmat, anak, rahmat, harta benda, rahmat, jabatan, rahmat, sebenarnya rahmat. Sesuatu yang bahagia kita itu rahmat. Tapi rahmat itu semuanya yang paling besar, yang menjadi wasitah, yang menjadi perantara untuk kita mendapatkan rahmat sehingga kita benar-benar bukan cuma mendapatkan nikmat, tapi juga mendapatkan kebahagiaan dengan nikmat itu adalah kalau kita mendapatkan rahmat Nabi kita Muhammad SAW ada di dalam hati kita, ada di dalam keluarga kita, ada di dalam masyarakat kita, ada di dalam rakyat kita, maka semuanya akan bahagia. Mohon maaf, banyak di antara kita yang salah mempersepsikan rasa bahagia, sehingga banyak di antara kita yang salah mencari, banyak di antara kita yang salah berjalan, banyak di antara kita yang salah menelusuri. Disangkanya bahagia itu adalah kekayaan. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia. Disangkanya yang namanya bahagia itu adalah jabatan. Berapa banyak orang yang mendapatkan jabatan yang paling tinggi tapi tidak bahagia. Disangkanya yang namanya kebahagiaan itu adalah kesehatan. Berapa banyak orang sehat tapi dia tidak bahagia. Ternyata kebahagiaan itu sangat simpel. Tidak berarti kebahagiaan itu perlu harta benda. Bahkan harta benda yang ketika diberikan kepada kita, pasti setiap orang di antara kita diberikan harta benda, pasti kita senang, gembira, bahagia. Tapi kalau tidak ada rahmat itu, maka tidak menggembirakan kita, tidak membahagiakan kita. Buktinya, saya pernah diundang oleh orang kaya. Saya dipersilakan untuk masuk ke kamarnya. Begitu saya masuk kamarnya, saya terbelalak mata saya. Karena ternyata tempat tidurnya itu warnanya keemasan. Sehingga saya bertanya, ini warnanya saja atau ada lapisan emasnya? Karena berkilau. Maka beliau katakan, iya Bu, ini lapisan emasnya. Masya Allah, berapa harganya? Saya beli tahun 2001 Bu, 850 juta. Masya Allah, kaget saya. Berarti 2001 850 juta, berapa sekarang? Lalu kemudian saya coba, karena disuruh duduk, bahkan disuruh tidur situ. Begitu saya duduk, hampir kepleset saya karena saking licinnya. Ternyata spraynya terbuat dari sutra. Saya katakan, Masya Allah, antum luar biasa. Gimana antum gak bersyukur Allah berikan kenikmatan semacam ini? Apa kata orang tersebut? Walaupun ranjang saya terbuat dari emas, walaupun spraynya terbuat dari sutra, tapi setiap malam saya tidur di atasnya harus minum pil obat tidur dulu. Bahagia? Mana? Kalian pasti tahu kan sebut namanya, baca sebut namanya. Yang pasti orang itu orang 10 terkaya di Indonesia. Dia punya perumahan di mana-mana. Dia punya tempat wisata di mana-mana. Kekayaannya luar biasa. Tapi mau Anda mendapatkan kekayaan seperti dia, tapi dalam keadaan juga seperti dia, di mana keadaannya setiap dia makan apapun terasa hambar, merasa asin dan terasa asin. Makan gula tak nggak terasa manis, makan apa saja nggak terasa enak, makan pedas cabai nggak terasa pedas. Ada yang mau didoakan menjadi seperti dia? Kan? Tapi bahagia itu simple. Allah jadikan bahagia itu adalah disebutkan maka dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa orang bahagia? Orang bahagia itu orang senang, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih.
Selalu terbayangkan, nanti saya bermimpi Nabi Muhammad, nanti saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad gembira yang luar biasa, ini Nabi Muhammad bahagia yang luar biasa, ini Nabi Muhammad mau kembang apa saja. Absyirul jannah. Jannah tentunya adalah ru'yat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya kata bahwasanya absyirul jannah allati kuntum tu'adun. Jannah itu di dunia itu adalah bermimpi Nabi Muhammad atau memandang wajah Nabi Muhammad langsung. Orang yang merasa di dalam hatinya tidak ada rasa ketakutan, rasa kegelisahan dan kesedihan, apalagi galau, berarti dia orang bahagia. Silakan tanya, silakan buat catatan tersendiri, penelitian mandiri. Siapa orang yang mendapatkan yang semacam itu? Apakah para pejabat? Apakah para pengusaha? Mohon maaf, saya pernah bertemu dengan salah satu pejabat, saya sebutkan, pokoknya tingkatannya nomor 2 se-Indonesia. Tapi beliau Masya Allah berbicara sama istrinya seperti berbicara seorang petugas kepada tuannya. Apa kata dia? Setelah saya melihat cara komunikasinya, cara dialeknya, kata beliau, ya beginilah dia. Saya di luar dibilang hebat, dipanggil hebat, tapi kalau sudah di rumah kayak begini. Sebenarnya takut, setelah yang pengen makan takut, pikirannya terus was-was setiap hari, takut begini, takut begitu. Itu bahagia? Nggak bakal kita dapatkan, nggak bakal kita dapatkan selama belum kita masukkan ke dalam hati kita cinta pada Muhammad, maka tidak akan kita dapatkan. Oleh karena ayo jadikan sebuah PR buat kita semuanya, yang harus kita bina, yang harus kita rajut, yang harus kita usahakan supaya kita bahagia hidup di dunia sampai jalan barzah, apalagi nanti kalau di akhirat. Maka yang harus kita tanamkan bagaimana kita cinta pada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah bersemayam dalam hati kita cinta pada kita Muhammad, maka semuanya mudah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang menjadi bonus bagi umat ini, di mana Nabi kita Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan daripada seorang badui yang bertanya tentang kapan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana pada saat itu adalah paling besarnya fitnah yang pernah terjadi selama di dunia. Sampai di alam akhirat nanti fitnah yang paling besar adalah hari kiamat. Sehingga ketika ditanyakan yang semacam itu, maka dijawab oleh Nabi setelah berkali-kali bertanya dan tidak dijawab. Maka kemudian Nabi bertanya balik kepadanya, apa yang kau siapkan? Aku tidak menyiapkan apa-apa, tapi aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-maru ma'amanahat. Seseorang itu bersama orang dicintainya. Sehingga modal kita bukan sholat, modal kita bukan ibadah yang lainnya, tapi modal kita adalah cinta pada kita Muhammad. Tapi kalau sudah cinta pada Nabi kita Muhammad SAW ada dalam hati kita, maka semua macam ibadah, semua perintah Allah, semua larangan Allah mudah kita lewati. Tapi kalau sudah cinta Nabi kita Muhammad SAW tidak bersemayam dalam hati kita, bagaimana kita akan menanamkan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan serta ibadah kalau kita tidak ada rasa cinta pada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, ayo kita belajar bagaimana cara menanamkan cinta kepada Nabi kita Muhammad. Yang pertama, bahwasanya menanamkan cinta pada Nabi kita Muhammad adalah keimanan. Karena Rasulullah SAW bersabda dan diawali sabdanya dengan sumpahnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Demi Allah bersumpah, tidak beriman di antara kalian. Kenapa begitu melekatnya kata-kata iman dengan apapun juga yang menjadi kita harapkan, sebagaimana saya jelaskan tadi? Karena semua yang kita harapkan terkait dengan keimanan, dan semua keimanan terkait dengan cintaan kita pada Nabi kita Muhammad. Coba lihat bagaimana sifatnya orang beriman itu. Dengarkan kata Nabi Muhammad, "Innal mu'mina la yakhaf." Orang mukmin tidak pernah takut. Orang mukmin selalu tenang. Orang mukmin kepada hal yang paling kita takuti sekarang ini apa itu? Kematian. Orang mukmin senang dengan kematian. Bahkan yang mencegah, kenapa? Nanti di akhir zaman kata Muhammad, banyak umatku, bukan sedikit, banyak, tapi banyak itu seperti buih-buih yang ada di lautan.
Mereka dibawa sana, digoreng sana, digoreng sini dan sebagainya oleh mereka-mereka yang mengusir agama Islam. Sehingga kemudian mereka bertanya, mereka banyak loh, banyak. Tapi banyaknya seperti ibu-ibu yang di atas sultan. Kenapa? Karena mereka tidak menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu para hadirin yang berkata Allah Ta'ala, bagaimana cara menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad? Sama pertanyaannya, bagaimana kita bahagia hidup di dunia? Allah Ta'ala sudah menjawab. Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah jelaskan sebaliknya, kalau tidak ingin seperti yang kita harapkan, maka terjadi seperti ayat yang kedua. Ayat yang pertama, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka dengarkan baik-baik. Di dalam ayat ini disebutkan langsung, bukan cuma caranya, tapi implementasinya dan juga balasan Allah kepada mereka yang melakukannya. Allah Ta'ala firman, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan baginya. Syaratnya berapa disebutkan? Amal soleh dan keimanan. Disinilah kita lupa bahwasanya iman itu bukan sebuah label. Iman itu bukan sebuah top. Iman itu adalah sebuah pencapaian. Iman itu adalah sebuah pencapaian yang dicapai dengan usaha dan upaya baru kita mencapainya. Iman itu kalau kita ingin menyederhanakan, kalau kita ingin tahu bagaimana iman yang sesungguhnya, sebagaimana Nabi SAW sudah menjelaskan, al-iman huwal yaqinu kullu, al-yaqinu huwal imanu. Yang namanya yakin itu dari keimanan, keimanan itu dari keyakinan. Bagaimana mungkin kita iman tanpa ada pengetahuan? Kalau kita ingin iman, maka kita harus masukkan pengetahuan. Ini yang banyak di antara kita yang tidak melaksanakannya. Kita mencintai para Nabi Muhammad, tidak pernah tahu, tidak pernah melaksanakan. Bagaimana kita cinta? Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi yang spesial. Semua mujizat para Nabi dan semua para Rasul ada dalam diri Nabi kita Muhammad. Nabi Yusuf dikatakan wajahnya tampan luar biasa, itu cuma separuh daripada ketampanan yang Allah berikan pada seluruh dunia. Sedangkan Nabi Muhammad ketampanannya satu utuh diberikan langsung pada Nabi Muhammad. Memandangnya membahagiakan, mengenalnya sangat menyenangkan. Kalau kita tahu dengan sifat-sifatnya luar biasa, tawaduknya luar biasa, keberaniannya luar biasa, keluarganya semua luar biasa, doa-doanya luar biasa, cinta dan perhatiannya kepada umatnya luar biasa, usahanya, dakwahnya luar biasa. Sehingga kalau kita tahu dari semacam itu, maka pasti kita akan bersemayam pada kita cinta pada kita Muhammad. Kita tidak mau melaksanakan caranya, metodenya, konsepnya, tapi kita semuanya hafal dengan apa yang telah familiar di dalam telinga kita semuanya. Di mana ada sebuah pepatah yang berkata dan berbunyi seperti ini: tak kenal maka semuanya tahu. Bagaimana kita akan sayang kepada Muhammad tidak pernah kenal? Oleh karenanya harusnya nanti bulan depan yang akan datang atau bulan mulai yang akan datang, bahkan mulai besok kalau bisa kita pergi ke toko-toko kita, beli buku sejarah Nabi kita Muhammad, kumpulkan keluarga kita, bacakan bagaimana Nabi kita Muhammad dilahirkan, bagaimana kelahirannya, keajaiban demi keajaiban yang kita dengar daripada keajaiban orang-orang sekarang ini. Yang kenapa sekarang ini umat yang begitu tidak menentu, nggak mempunyai sebuah pegangan dan sebagainya. Bahkan Indonesia ini sangat-sangat memperhatikan dari segi intelektualitasnya. Kenapa? Karena kita nggak punya budaya. Coba lihat, musim lato-lato ketanduan itu hilang. Tadi yang sampaikan begitu hilang. Kenapa demikian? Karena kita nggak punya budaya sendiri, nggak punya panutan, nggak punya idola. Sehingga kalau seumpama yang semacam ini dijelaskan kepada mereka, dijelaskan kepada anak kita, dijelaskan kepada istri kita, maka nanti yang menjadi sebuah pertimbangan, sebuah idola kita, profil yang selalu kita akan ingat adalah Nabi kita Muhammad. Maka semuanya coba lihat bagaimana seseorang ketika menanamkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW dari semenjak kecil
sebagaimana hal itu telah diterapkan dan disampaikan oleh Nabi. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka jadikan mereka itu, didik mereka itu dengan konsep Nabi. Tidak ada konsep yang lebih baik pada konsep pendidikan yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Konsep yang disampaikan Nabi Muhammad, adibu auladakum ala salati hisab. Yang pertama adalah adibu auladakum ala qurbi nabikum. Didik anak kalian dari semenjak kecil untuk cinta kepada Nabi kalian. Dari semenjak kita itu hamil sampai menyusui, maka yang kita dengar salawat Nabi, lantunan qasidah salawat Nabi. Apalagi kita tahu dengan artinya, lebih memaknai. Di dalam pikiran kita ada Nabi, dalam pandangan kita ada Nabi, di dalam telinga kita ada Nabi. Apa kiranya anak tersebut tidak berkah? Kita masih ingat kan bagaimana seorang ibu yang masuk di beberapa tayangan televisi, terutamanya di ANTV pada saat itu, seorang presenter menanyakan seorang ibu yang punya anak 12 semuanya hafid Quran. 12 semuanya hafid Quran. Sehingga kemudian ditanya oleh presenter tersebut, "Ibu, apa resepnya?" Apa jawabannya? "Resepnya karena saya tidak pernah hamil mengandung mereka semuanya kecuali saat saya mengandung, ketika saya menyusui, saat saya menyusui mereka semuanya, ketika saya memberikan makan, menyuapi, memberikan makan, dan membuat makanan untuk mereka semuanya, kecuali saya iringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad." Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad, maka semuanya ingat. Kenapa demikian? Karena kalau sudah disebutkan Nabi Muhammad, yang kita ingin Nabi Muhammad SAW, maka semua yang ada bersama kita, yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah. Sedangkan berkah itu adalah kunci kebahagiaan daripada setiap nikmat, itu adalah kuncinya adalah berkah. Sedangkan berkah utama sumbernya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana cara menentukannya? Mudah. Dari semenjak sekarang anak-anak kecil itu kita perintahkan mereka untuk menghafal nasabnya Nabi kita Muhammad. Siapa nama istri Nabi Muhammad, siapa nama ayah ibu Nabi Muhammad, siapa nama anak-anak putra putri Nabi kita Muhammad. Kemudian bagaimana ketika dilahirkan. Kemudian asal yang paling penting daripada itu supaya terkait anak kita dengan Nabi kita Muhammad, ajarkan mereka supaya terkait dengan Nabi kita Muhammad dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad, apa itu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Saya masih ingat dulu, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala saya menjadi seorang anak daripada ibu saya. Saya pertama kali hafal, selesai membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran waktu saya berumur 6 tahun. Alhamdulillah saya ingat saya dari umur 6 tahun sampai sekarang ini, saya ingat saya nggak pernah sholat sendirian, sholat selalu berjamaah. Kenapa? Karena ibu saya mengajarkan. Kenapa? Pada saat itu saya diajarkan untuk selalu terikat terkait dengan Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad itu nggak pernah sholat sekalipun seumur hidupnya kecuali pasti berjamaah. Sehingga beliau yang memperakasai. Pada waktu itu kami yang menjadi makmum, ibu saya menjadi imam. Sampai ketika kami sudah memayyiz, kami diperintahkan untuk menjadi imam. Kami diperintahkan bersama saudara kami untuk sholat jamaah. Sehingga itu yang menjadi sebuah catatan kami. Alhamdulillah, kami masih ingat bagaimana ibu saya berkata begini. Sehingga ketahuilah bahwasanya yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kata-kata yang kotor. Alhamdulillah sehingga saya demi Allah saya bersumpah dari sejak kecil sampai sekarang saya tak pernah bicara binatang. Kenapa? Itu saya yang mengajarkan. Saya hafal yang namanya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa setelah makan, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa masuk rumah, doa keluar masuk rumah. Kenapa? Karena terkait dengan Muhammad. Coba ayo baca doanya Nabi Muhammad ketika mau tidur. Diingat-ingat terus setiap hari. Mau tidur, ayo baca doanya Nabi Muhammad. Mau tidur, baca doanya Nabi Muhammad. Diulang. Anak kecil itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, setiap mana itu terlahirkan dalam keadaan suci, bersih. Ketika disebutkan Nabi Muhammad, dia penasaran. Siapa Nabi Muhammad? Disebutkan Nabi Muhammad begitu diambilkan. Padahal mohon maaf, kalau sudah diampunkan oleh orang tuanya, disebut terus oleh orang tuanya, maka pasti secara otomatis akan besar pula, diagungkan pula oleh anak-anaknya. Karena apa? Ada satu hal yang kita sudah sepelekan. Apa itu? Mohon maaf, setiap anak-anak itu akan merasa ayah ibunya adalah manusia laki-laki dan manusia perempuan yang paling istimewa di dunia.
Ini yang tumbuh di dalam pengetahuan anak kita. Kenapa? Dia yang mengandung kita, dia yang mau tidak jijik, dia itu mencekoki kita, menyuapi kita, bangun ketika malam dan sebagainya, sehingga tidak ada laki-laki yang lebih hebat, lebih perhatian, lebih cinta kepada kita, lebih daripada ayah kita. Nggak ada perempuan yang lebih mau mengungkapkan cintanya dan mau berkorban segala-galanya lebih daripada ibu kita. Karena pengetahuan tersebut akhirnya kita vonis ayah kita laki-laki paling mulia di dunia, perempuan yang paling mulia, yang paling hebat di dunia, ibu kita. Sehingga apapun masalahnya, apapun dalam ayah dan ibu selanjutnya dianggap itu semuanya benar. Ibunya tiktokan, oh tiktokan itu bagus, Facebook itu bagus, melihat sinetron, oh sinetron itu bagus, itu sudah tertanam otomatis dalam anak kita. Ini terjadi. Oleh karena orang dulu selalu mengajar kepada kita, kalau mau berantem jangan berantem depan anak-anak. Kenapa? Semua yang tampak orang-orang itu otomatis masuk dalam pikirannya tanpa terasa kita. Ketika orang tuanya selalu memukul, selalu tampak berkelahi dengan istrinya dan sebagainya, maka anak itu akan menjadi orang berdendam. Ini tanpa kita sadari. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan ajibu auladakum ala hubbi nabiyikum, didiklah anak kalian untuk cinta pada Nabi kalian. Karena ini otomatis akan tertanam. Kita masih ingat, menjaga perasaan orang lain itu paling sulitnya, tapi alhamdulillah saya paling bisa menjaga. Kenapa? Karena ibu saya selalu menjaga. Kalau sudah mau tidur diciptakan Nabi Muhammad itu pekerjaan yang paling diperhatikan itu adalah menjaga perasaan orang lain. Ada orang kentut, nggak boleh ketawa. Ada orang yang tampakannya sesuatu yang memalukan dia tutupi. Itu tidak ada respect dia, sehingga itu teriak terus. Alhamdulillah. Sehingga saya ini kadang-kadang kalau dakwah satu hari itu sampai 5 kali, bukan di satu tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, capeknya luar biasa. Tapi wajah tampak capek itu hampir tidak pernah. Kenapa? Bukan saya tidak capek, saya capek, tapi saya menutupinya. Dengan apa? Dengan senyuman. Kenapa? Itulah diajarkan saya punya ibu. Karena senyuman itulah adalah senjatanya Nabi Muhammad. Gak pernah Nabi Muhammad dipandang dari manapun, ketika datang dari manapun, ketika berada apapun, dia kalau Nabi Muhammad tersenyum. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, maka kau tidak bisa berbuat baik walaupun hanya tersenyum saja. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi supaya dibimbing anak kita untuk cinta pada Nabi Muhammad. Jangan cuma 40 hari kita lewat, tapi kita mengajarkan anak kita tidak. Saya masih ingat bagaimana ketika saya masih kecil umur 3 tahun. Saya punya kakak umur 5 tahun yang sekarang memimpin pondok pesantren Darul Dakwah pergi jauh dari Sumeneb, pergi ke Surabaya, turun bis, naik kol, sampai ke Pasuruan, ganti kol lagi, sampai ke Tanggul, Jember. Hanya untuk apa? Untuk berjumpa dengan seorang wali Allah yaitu Habib Soleh Tanggul. Lalu apa kata dia? Ini yang kita harapkan. Kenapa? Kunci keberkah, kunci rahmat Allah supaya bahagia itu adalah berkah. Berkah itu ada pada dari para orang alim dan para aulia. Ini yang akan membawa berkah. Ini yang akan membuka keberkahan buat kalian, ilmu kalian, hidup kalian, anak-anak kalian semuanya ini. Sehingga apa? Rela jalan jauh-jauh dari mulai di mobil itu diceritakan siapa Habib Soleh Tanggul itu, Habib Soleh Tanggul Wali, seorang karamah dan sebagainya. Sehingga dalam pikiran kita sudah teriak-teriak Habib Soleh, Habib Soleh, Habib Soleh. Sampai begitu berjumpa itu Habib Soleh. Saya masih ingat alhamdulillah dipegang kepala saya. Habib jadi bayangan kepalanya, didoakan olehnya. Itu sampai sekarang teringat. Dan itu yang kemudian teriak-teriak. Saya mau, walaupun direndahkan orang, saya tidak peduli. Yang penting apa? Saya bisa senasib seperti Habib Soleh. Tumbuh seperti itu secara otomatis. Ini yang diajarkan. Jadi pertama kali adalah untuk menanamkan cinta pada Nabi Muhammad. Ayo sama-sama. Jangan kita makan, ayo nak, makan nak. Baca doanya Nabi Muhammad dulu nak. Kenapa? Kalau kita melihat sunnahnya Nabi Muhammad, apa sih yang ada sunnahnya? Semuanya ada. Dari mulai aktivitas apapun semuanya ada. Cara berjalan Nabi Muhammad, nah jalan yang benar seperti ini. Cara memandang Nabi Muhammad, nah cara memandang begini. Cara menolehnya Nabi Muhammad, ajar kepada mereka. Awal saja, insya Allah mungkin 1 tahun saja. Kita mendiamkan kita, habis itu sudah cukup, sudah selesai semuanya sudah kita ajarkan.
Sampai umur 10 tahun sudah selesai. Alhamdulillah didikan saya punya abah, saya masih ingat. Itu kebanyakan antara umur 7 tahun sampai 11 tahun. Tapi habis itu alhamdulillah sampai sekarang saya selalu ingat, selalu bisa sampaikan pesannya saya punya abah, pesannya saya punya abah. Kenapa? Di saat itulah dia itu mendidik anaknya. Setelah umur segitu, maka beliau sibuk untuk mendidik anak-anaknya di pesantren. Tapi anaknya sendiri diserahkan pada ibu saya. Kemudian yang kedua Nabi SAW memberikan konsep pendidikan kepada kita supaya kita menjadi anak yang soleh adalah adibu auladakum ala hubbi ali baiti nabiyikum. Jangan suudon kepada Nabi Muhammad dengan kita mengatakan, oh Nabi Muhammad seorang yang melakukan KKN, nepotisme. Kenapa? Ingin anak cucunya dihormati. Tidak, sama sekali tidak. Karena Nabi Muhammad semuanya itu hidupnya, keturunannya, keluarganya, semuanya untuk umatnya. Sehingga apa? Sehingga di antara yang dilakukan Nabi SAW terkait dengan umatnya ini, yang terus sampai hari kiamat, yang kemudian Nabi SAW berpesan sebagai yang disampaikan tadi, masalah ahli baiti kama zali sabinatin rajul. Yang namanya perumpamaan keluarga itu sama seperti perumpamaan perahunya Nabi Nuh. Di saat terjadi tofan pada waktu itu, yaitu sebuah bah banjir yang terjadi di seluruh dunia, tidak ada yang selamat, binatang maupun manusia, kecuali yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh yang selamat. Subhanallah. Seperti sekarang ini, fitnah di mana-mana, yang bisa menyelamatkan kita adalah durian Nabi, ataupun mereka yang pernah belajar pada durian Nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah mendoakan mereka. Makanya Nabi pastikan. Kalau kita berbicara tentang doa Nabi, saya mau bertanya, kira-kira doanya Nabi dikabulkan atau tidak? Kira-kira lebih besar kemungkinan dikabulkan atau dipastikan dikabulkan? Dikabulkan. Di antara doa Nabi, Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah, yang menjadikanlah keturunanku itu di mana saja mereka berada menjadi kunci-kunci turunnya rahmat. Untuk siapa? Bukan untuk mereka, tapi untuk umatnya. Mafatihar rahmah untuk siapa? Bukan untuk mereka. Kalau untuk mereka, maka ya Allah, Allahumma arhamhum aina makanu. Tapi tidak tidak kata demikian. Bahkan anak cucunya pun Nabi SAW menjadikan mereka, menyiapkan mereka untuk umatnya. Yang minum telaga Kautsar yang mencintai mereka. Untuk apa? Supaya menjadi sebab. Ada hubungan dengan kita Muhammad, tidak terputus sampai hari kiamat nanti. Sehingga diantara keutamaan Nabi SAW, boleh Nabi SAW memohon, meminta sesuatu. Di antara mintanya adalah yang namanya zuriat Nabi ini sebagai orang permintaan Nabi SAW selalu menjadi sebuah kaitan, sebuah wasilah dan perantara antara kita dan Nabi Muhammad. Sebagai yang dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh Ali Juma, seperti yang saya tadi, beliau adalah mantan rektor Al-Azhar Syarif di Mesir sana. Beliau katakan masih saja sampai sekarang yang namanya karunia rahmatnya Nabi Muhammad untuk umatnya terus berlangsung. Melalui siapa? Melalui dua golongan. Yang pertama ulama Nabi Muhammad yang bersandar keilmuannya sampai ke Nabi Muhammad. Yang kedua melalui anak cucu Nabi Muhammad yang nasabnya tetap dan dipastikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Rahasia dalam pandangan. Kalau boleh kita menjawab setiap pertanyaan yang pada demikian, apakah ada di zaman sekarang ini mereka yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad walaupun secara tidak langsung? Jawabannya ada. Siapa? Di dua golongan itu. Kenapa mereka? Saya belajar kepada Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Ketika saya belajar pada Abu Yasin Muhammad Maliki, ketika saya belajar pada Habib bin Habib, ketika saya belajar pada Habib Zain Smith, ketika saya belajar pada guru saya, bukankah saya ketika belajar memandang guru saya dan guru saya memandang saya? Begitu pula ketika guru saya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad. Pandangan itu terputus. Sehingga siapapun yang melihat para ulama yang tidak pernah terputus pandangannya daripada Nabi Muhammad, maka kita berarti bersama dengan pada mereka masuk dalam memori dan Muhammad, insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad. Begitu pula kita. Alhamdulillah, saya sebagai anak ayah saya pernah memandang wajah ayah saya. Ayah saya pernah memandang saya. Ayah saya pernah memandang ayahnya. Ayahnya pernah memandang ayahnya. Kalau seumpama ada di antara orang tua yang meninggal dunia, maka bukankah dia pernah lihat ibunya dan ibunya pernah lihat suaminya? Pandangan Nabi SAW dan mereka tidak pernah berputus. Karena itulah terus bersambung kebaikan Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Dan selama masih ada mereka,
Sampai-sampai Nabi SAW diberikan batasan sebagaimana Allah memberikan batasan kepada Nabi SAW, karena bukan semua yang diminta itu dilaksanakan, karena ada bagian rahmat Allah yang terbesar. Di antaranya adalah Nabi pernah diberikan pilihan antara berguna untuk umatnya di dunianya, di alam barzahnya, atau di akhiratnya. Nabi memilih untuk di akhiratnya. Sehingga kita pikirkan, siap-siap kita atasi sendiri dunia kita dan alam barzah kita. Kalau kita banyak maksiatnya, kita nggak sholat 5 waktu, kita durhaka sama orang tua, kita melakukan zina, kita melakukan riba dan sebagainya, maka kita akan selalu dihantui dengan perasaan kesedihan dan juga kesusahan serta ketakutan. Nah, buktinya baru-baru ini ada sebuah penelitian yang meneliti masyarakat Indonesia, ternyata 85% takut sama istrinya. Berarti apa? Karena banyak maksiatnya. Harusnya tidak, istri yang takut pada suaminya, tapi kenapa banyak suami yang takut pada istrinya? Karena banyak maksiatnya. Oleh karenanya, ayo, kalau mau hilang ketakutan itu, hilang keresahan itu, hilang kegalauan itu, lebih banyak pasrah pada Allah, maka tanamkan cinta pada Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin akan tanamkan cinta pada Nabi Muhammad kecuali kalau kita belajar. Oleh karenanya saya selalu katakan, tidak mungkin kita akan selamat kecuali kalau dengan salah satu barang paten. Bahwa ini sampaikan pada semuanya. Nabi Muhammad telah meminta pada kita, dan tidak ada seorang pun dari kita lahir sebagai umat dari Muhammad kecuali semuanya dapat permintaan Nabi Muhammad. Karena ini permintaan berlanjut terus sampai hari kiamat. Nabi Muhammad tidak pernah minta uang, Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, tapi perintah Nabi Muhammad adalah balighu anni walau ayah. Sampaikan dari walaupun hanya 1 ayat. Apa itu paten? Yang pertama, mondok. Yang mungkin kalau nggak mondok kita tahu Nabi Muhammad. Mondok mungkin yang terbaik. Kalau nggak mau mondok, pondok di mana-mana sudah ada umumnya. Dari pondok itu bisa jadi presiden, bisa, buktinya Gus Dur jadi presiden. Yang khawatir mau jadi pengusaha, banyak pengusaha yang di pesantren, orang kaya di pesantren banyak. Mau jadi pasar di pesantren banyak, bahkan alhamdulillah kepolisian maupun TNI itu membuka kelas khusus menerima langsung dari mereka para santri. Alhamdulillah, bahkan Bapak Jokowi jazakallahu khairan menjadikan salah satu daripada hari libur kita adalah hari santri. Kenapa? Itu terbaik. Sehingga mohon maaf, pakai logika kita. Anak-anak itu kalau masuk pondok 3 bulan saja berubah sudah keadaannya. Yang tadinya bentak-bentak orang tua sudah lain. Yang tadinya akhlaknya tidak baik sekarang sudah akhlaknya baik. 3 bulan saja. Ketika datang kita ke anak santri beda. Kenapa? Karena diajarkan pengetahuan terkait dengan Nabi Muhammad. Kalau nggak mau sudah nggak apa-apa. Masih ada alternatif yang kedua. Apa itu? Madrasah diniyah. Silakan pagi masukkan sekolah formal, tapi siang hari masukkan madrasah diniyah. Nggak mau juga, ya udah masih ada lagi. Apa itu? Mengaji pada guru ngaji. Nggak mau juga, ya sudah masih ada lagi. Apa itu? Majelis taklim, Anwarul Hakim di mana-mana ada. Ada majelis taklim, bawa keluarga kita, bawa anak kita supaya mereka paham. Kalau tanpa 4 ini nggak mungkin kita tahu dari mana kita tahu. Bu, alhamdulillah Bu, saya mungkin adalah suami pilihan atau suami apa namanya? Suami apa? Harapan atau suami idola. Kenapa? Bu, saya kawin 25 tahun bersama istri saya. Ini anak saya yang kelima. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah mengucap kata-kata kasar kepada istri saya, tidak pernah. Alhamdulillah. Saya tidak pernah main tangan, tidak pernah nunjuk-nunjuk begini, tidak pernah. Betul atau tidak? Jadi kenapa anak saya selalu saya ajak kita berdakwah? 1, selain disuruh ibunya untuk memata-matai saya. Yang kedua, supaya menjadi saksi ini terjadi. Tidak pernah, alhamdulillah. Saya tidak pernah menjaliminya. Saya bahkan alhamdulillah saya berani bersumpah istri saya lebih abdul dari saya. Sehingga saya mau marah, saya takut. Jangan dia wali Allah. Kenapa? Ini yang diajarkan. Saya tahu begini kenapa? Karena saya dididik dalam pondok pesantren. Walaupun saya begini alhamdulillah, saya mengumpulkan antara 2 ilmu sekaligus. Begini-begini, alhamdulillah saya seorang rektor. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di Batam di UIN Malang. Alhamdulillah selesai hanya dalam waktu 3 tahun dengan predikat kumlat, alhamdulillah, dan UTM Malaysia. Tapi alhamdulillah, saya setiap salaman bersama kepada ibu saya setiap hari. Saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya. Kenapa? Karena saya tahu semua yang saya harapkan ada pada orang tua.
Kalau sudah orang tua ridho, maka semuanya akan kita dapatkan. Tapi kalau orang tua tidak ridho, tidak akan kita dapatkan. Alhamdulillah, 5 saudara saya sudah bersumpah bahwasanya kami tidak akan mengatakan tidak kepada permintaan ibu saya apa saja, walaupun nyawa dia minta, wallahi lazim kami akan berikan. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana orang tua itu. Kenapa? Saya tahu, saya belajar. Apalagi yang punya ibu, untung yang masih punya ibu. Kenapa? Ada hadis Nabi yang berbunyi, setiap ibu meninggal dunia ada sebuah seruan di atas sana yang berseru, yang berbunyi, semua makhluk Allah mendengar kecuali manusia dan jin tidak mendengar, dan merupakan ujian bagi keduanya. Apa itu? Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau mendapatkan rezekimu. Rezeki kita pun dapatnya dari ibu kita. Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau dalam turun dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang karena aku tinggikan derajatmu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Kita tahu, kita akan menghargai. Sehingga pada waktu corona selesai, ibu saya pengen jalan-jalan, kami membawa keluarga, membawa para guru-guru dan sebagainya untuk menghiburnya. Itu sampai 25 mobil hanya untuk pergi di Jakarta saja. Kenapa? Membahagiakan beliau. Kenapa saya lakukan? Karena mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu contoh. Tanpa ada pengetahuan kan mungkin. Dari mana dia tahu? Oleh karena jangan cuma berharap anak-anak supaya bagi-bagi dua. Jangan cuma berharap istri berbakti para suaminya, suami menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Kalau dia nggak tahu, oleh karenanya Bu, sekarang ini memang era-eranya mah. Bapak-bapak harus ngalah. Yang mau jadi presiden tergantung pada mama. Yang mau jadi anggota legislatif tergantung pada mama. Bahkan sekarang ini juga Nabi Muhammad SAW berharap pada mama. Sekarang saya bertanya, ibu-ibu mau gak bantu perjuangannya Nabi Muhammad? Mau apa tidak Bu? Ibu-ibu mau suaminya menjadi orang yang baik, anak-anaknya menjadi orang yang berbakti, keluarganya berubah menjadi keluarga yang baik? Di tangan ibu-ibu. Sekarang ini tangan ibu-ibu. Saya punya konsep Bu, saya tawarkan kepada ibu PKK di mana-mana. Alhamdulillah di pengajian di mana-mana mereka menerapkannya 3 bulan langsung berubah keluarganya. Demi Allah saya bersumpah, kalau ibu-ibu melaksanakan ini terus istiqomah, demi Allah saya bersumpah pasti berubah. Kenapa? Karena perubahan itu terkait dengan hidayah. Apa itu? Bu, nanti pulang dari sini kasih tahu sama suaminya. Bukan cuma kasih tahu, tapi ultimatum. Pokoknya Mas, Bang, A, K, I, apa lagi? Yang mulai minggu ini saya tidak akan kasih jatah kalau kamu nggak hadir majelis taklim 2 kali seminggu. Insya Allah nggak dosa karena maksudnya baik. Insya Allah nggak dosa. Nanti ibu lihat kalau sudah suaminya seminggu 2 kali hadir ngajar dia 3 bulan, demi Allah saya bersumpah berubah. Kenapa? Yang harus kita lakukan bukan cari hidayah, tapi meletakkan dan menyodorkan diri kita di tempat-tempat turunnya hidayah. Di mana itu? Majelis taklim. Itulah mudahnya kita sebagai Nabi Muhammad. Insya Allah kalau sudah datang ke Abdul Habib, insya Allah suaminya yang datang, bukan istrinya. Kalau istrinya yang datang, istrinya yang soleh, suaminya tetap nggak soleh. Oleh karena yang penting itu adalah suami dan istri, anak kita terutama remaja, ayo datang bersama-sama. Akhirnya pertama, tapi yang kedua ayatnya, kalau kita tidak melakukan yang semacam ini, yang terjadi adalah firman Allah Ta'ala yang semua di dunia ini, mohon maaf, terjadinya dengan sistem. Sebagaimana kita menjadi besar dengan sistemnya Allah, maka dunia ini akan berlaku seperti itu, yaitu dengan sistemnya Allah. Nggak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan, nggak mungkin kita mendapatkan harapan kalau seumpama Allah tidak berkehendak. Sementara kehendak Allah semuanya berjalan dengan sistemnya.